Masih tentang laptop ODM, di video kali ini saya mau nyobain install Linux di laptop Advan Soulmate X. Kira-kira Linux apa yang cocok dengan laptop ini? Dan seperti apa hasilnya setelah install Linux? Apakah lebih bagus dari Windows? Yuk langsung aja kita bahas. Advan Soulmate X ini adalah laptop ODM kentang yang menggunakan prosesor AMD 3020E. RAM bawaannya 4GB DDR4, sudah saya upgrade ke 8GB dual channel. Penyimpanannya menggunakan M.2 SATA 128GB, sudah saya tambahkan NVMe 256GB. Kemudian OS bawaannya Windows 11 Home. Sebagai gambaran, di Windows 11 ini penggunaan RAM-nya sekitar 3,9GB pada saat idle, atau sekitar 51% dari total RAM 8GB. Padahal laptopnya tidak menjalankan aplikasi apapun, tapi RAM-nya kepake setengahnya. Itu sebabnya kita akan install Linux di laptop ini supaya laptopnya nggak boros RAM kayak gini. Oke, pertama kita buat dulu flash disk instalasi Linux-nya. Untuk Linux-nya saya akan gunakan CachyOS Linux. Kita download aja ISO-nya. Di sini saya pilih yang desktop edition, lalu pilih direct. Kemudian kita juga butuh Rufus untuk membuat flash disknya. Di sini saya download Rufus yang versi portable. Kalau downloadannya sudah selesai, kita bisa colokkan flash disknya ke laptop. Kemudian kita buka Rufusnya. Di bagian perangkat, pastikan flash disknya terpilih. Kemudian klik tombol pilih. Lalu pilih ISO CachyOS Linux-nya. Untuk skema partisinya, kita bisa pilih GPT maupun MBR. Pilih salah satu aja. Kemudian kita klik tombol mulai. Lalu OK. Kemudian ya. Lalu OK lagi. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, kita tutup aja Rufusnya. Lalu kita matikan laptopnya. Sebelum install Linux, kita perlu masuk ke BIOS dulu. Untuk masuk ke BIOS di Advan Soulmate X ini, caranya pencet tombol Fn plus F2 pada saat booting. Jadi kita hidupkan laptopnya lalu pencet Fn plus F2. Kemudian kita ke bagian security, lalu secure boot. Kemudian kita matikan atau disable secure boot-nya. Lalu di bagian boot option nomor 1, pastikan flash disk yang kita gunakan terpilih. Kemudian kita save changes and reset. Nah, di sini ada beberapa pilihan booting. Saya pilih CachyOS LTS kernel. Oke, kita sudah masuk di live environment CachyOS-nya. Sebelum jalankan instalasinya, kita konekin dulu laptopnya ke WiFi rumah. Lalu kita jalankan instalasinya. Di sini muncul peringatan kita disuruh nyolokin charger ke laptopnya. Jadi kita pasang aja chargernya. Untuk bahasanya di sini saya pilih bahasa Inggris, lalu kita pilih regionnya, kemudian keyboardnya. Untuk bootloadernya saya pilih Grab. Lalu untuk partisinya saya pilih erase disk, jadi kita akan gunakan seluruh SSD-nya. Untuk desktopnya saya pilih KDE Plasma. Di sini saya tambahkan XFCE untuk jaga-jaga kalau KDE Plasma nggak cocok dengan laptopnya. Kemudian kita isi user dan passwordnya.
Lalu klik install dan install now. Kemudian tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, instalasinya sudah selesai. Kita bisa centang restart now. Lalu done. Jangan lupa cabut flash disknya. Oke, kita sudah masuk ke desktop KDE Plasma Casey OS Linux. Tampilan desktopnya ini terlalu kecil, jadi kita perlu gedein sedikit. Kita buka setting, lalu ke bagian display and monitor. Nah, di sini ada scale-nya. Kita bisa geser slidernya supaya tampilannya lebih kelihatan besar. 150 sepertinya cocok untuk laptop ini. Kemudian kalau kita buka terminal, di sini kita bisa lihat detail informasinya. Kernel Linux-nya versi 7.1, resolusi layarnya 1920x1080, desktopnya KDE Plasma, CPU-nya AMD 3020E, GPU-nya Radeon RX Vega 3. RAM-nya kepake 1,78 GB atau sekitar 24% dari total RAM 7,4 GB. Penyimpanannya terpakai 8,5 GB atau sekitar 4% dari total 237 GB. Dari sini aja kita bisa lihat bahwa Casey OS Linux lebih hemat RAM dan penyimpanan dibanding Windows 11. Kalau di Windows 11 penggunaan RAM-nya sekitar 50% pada saat idle. Di Casey OS ini RAM-nya cuma 20% pada saat idle. Lalu gimana performa Advanced Soulmate X setelah diinstal Casey OS Linux? Desktop KDE Plasma bisa dijalankan dengan sangat baik di laptop ini. UI-nya terasa smooth dan ringan. Di sini saya tes dengan buka banyak workspace, nggak terasa ada lag sama sekali. Jadi untuk multitasking juga tergolong lancar. Dan karena ini Linux, nggak ada telemetri yang aneh-aneh seperti di Windows. Nggak ada iklan dan nggak ada AI slop yang bikin komputer jadi lemot. Itulah nikmatnya pakai Linux. Kemudian untuk performa gamingnya, untuk main game di laptop ODM kentang ini, kita wajib gunakan pendingin laptop. Soalnya laptop ini tidak punya kipas sama sekali alias CPU-nya passive cooling. Saya rekomendasikan menggunakan pendingin laptop yang sudah terbukti bagus. Contohnya di sini saya gunakan pendingin laptop dari Lano, yaitu Lano V10 Pro. Dengan pendingin laptop ini, suhu laptopnya turun dari 90 derajat ke 70 derajat Celcius. Kalau nggak percaya, cek aja video sebelumnya. Di sini saya gunakan kecepatan paling tinggi yaitu 3500 RPM. Kemudian untuk naikin power CPU-nya, saya gunakan program yang namanya Ryzen ADJ. Tanpa program ini, performa CPU dan GPU-nya tidak akan bagus. Laptopnya nggak bakal bisa dipakai main game. Oke, langsung aja kita tes game yang pertama yaitu Left 4 Dead 2. Di game ini saya gunakan resolusi 720p, settingan grafiknya low setting, frame rate-nya bisa di atas 60 fps. Tapi kadang masih bisa ngedrop ke 50-40-an fps. Dibanding Windows 11, game ini terasa lebih smooth di Casey OS. Kita lanjut ke Red Dead Redemption 1. Di game ini saya gunakan resolusi 720p, settingan grafiknya low setting dengan dynamic resolution scaling. Jadi settingannya sama persis dengan yang di Windows 11. Frame rate-nya cuma bisa 20-an fps dan sering ngedrop di bawahnya. Jadi untuk Red Dead Redemption 1 ini kurang bagus performanya di Linux.
Kemudian saya lanjut nyobain Tomb Raider 2013. Tapi ternyata di Casey OS Linux ini gamenya nggak mau jalan. Saya coba beberapa kali tetap nggak bisa. Karena Tomb Raider nggak jalan, saya coba game yang lainnya yaitu Elder Scrolls 5 Skyrim. Di game ini saya gunakan resolusi 720p, settingan grafiknya low setting, mentok kiri, kemudian anti-aliasnya dimatikan. Hasilnya dapat framerate 30-an fps. Kita lanjut nyobain game native Linux yaitu Super Tux Kart. Ini adalah game Mario Kart versi open source. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p, grafik efek levelnya di angka 3, dan render resolutionnya 100%. Hasilnya dapat framerate yang cukup stabil di 60 fps. Kita lanjut ke game klasik Cube. Ini adalah game Minecraft versi open source. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p, settingan grafiknya bawaannya, framerate-nya cukup stabil di 59 hingga 60 fps. Lalu gimana dengan daya tahan baterainya? Untuk daya tahan baterainya ini agak mengecewakan. Saya tes dengan cara memutar video YouTube secara nonstop dengan brightness 50%. Baterainya cuma bisa bertahan 3 jam 36 menit. Padahal waktu pakai Windows 11 baterainya bisa 5 jam. Biasanya itu Linux lebih hemat baterai dibanding Windows. Ini tumben saya nemu kasus yang sebaliknya. Kemudian untuk pengecasannya nggak ada bedanya antara Linux dan Windows. Ngecas dari 0% ke 100% makan waktu 3 jam menggunakan charger 36 watt bawaan laptopnya. Lalu untuk konektivitas seperti Wi-Fi dan Bluetooth nggak ada masalah, semuanya lancar di Casey OS. Untuk Bluetooth saya tes dengan gamepad dan juga TWS. Gamepad yang biasa saya pakai yaitu 8BitDo Ultimate 2C bisa connect tanpa masalah di Casey OS ini. Input lag-nya juga tergolong minim banget, kurang lebih sama seperti waktu di Windows. Kemudian saya juga pakai TWS di laptop ini. Kebetulan saya lagi ngetes TWS baru dari PX, yaitu PX Q60i Pro. TWS-nya bisa connect dengan lancar di laptop ini. Warna TWS-nya juga matching dengan warna laptopnya. Kemudian di Casey OS Linux ini, tombol-tombol yang ada di keyboard Advanced Solmed X hampir semuanya berfungsi. Mulai dari tombol volume, tombol brightness, tombol display, touchpad, dan juga setting. Cuman satu tombol yang nggak berfungsi yaitu tombol Airplane Mode. Laptop ODM kentang Advanced Solmed X yang diinstal Casey OS Linux ini tidak sesuai dengan harapan saya. Terutama di daya tahan baterainya yang ternyata malah lebih jelek dibanding Windows. Advanced Solmed X ini sepertinya agak kurang cocok dengan Casey OS, khususnya di sektor power manajemennya.
Kalau untuk performanya sih nggak ada masalah. Menurut saya UI KDE Plasma ini lebih satset dan lebih smooth ketimbang Windows 11. Penggunaan RAM dan storage-nya juga lebih hemat dibanding Windows 11. Kelemahannya cuma di daya tahan baterainya yang lebih pendek. Mungkin ada distro Linux yang lain yang bisa lebih hemat daya dibanding Casey OS di laptop ini. Jadi itu dia tadi laptop ODM kentang Advanced Soulmate X yang diinstal Casey OS Linux. Buat yang pengen lihat laptop ini dipaksa main game di Windows 11, bisa cek video yang ini, dan buat yang minat dengan laptop seperti ini bisa cek linknya di deskripsi. Segitu aja video kita kali ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.